udah kebanyakan. Kalau di sini cuma satu kali sholat satu. Kalau di haram 100.000. Kaliin aja coba. Kali berapa? Kan nggak sebulan di haram. Kan kita ONH terus. Pak, ONH plus apa Pak? Plus antri. Ngarang aja nih. Plus antri deh. Plus pahala. Dan semua tergantung sama kita. Tapi ingat nih, saya ngomong berkali-kali, Agus Dermawan ngomong berkali-kali bahwa pahala yang banyak itu masih kalah dengan dosa mata kita sebelah kanan. Bu, Pak, dosa mata kita sebelah kanan. Pahala kita kan banyak tuh. Dosa kita mata sebelah kanan lebih banyak. Belum dosa mata sebelah kiri. Belum juga, tangan. Belum juga mulut yang suka nyakitin hati orang lain. Belum yang lain-lain deh. Ternyata kita ke surganya Allah itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin semuanya. Amin. Nah, kita nggak boleh seuzon sama Allah. Kita husnuzon sama Allah. Wah, Allah ini gimana sih? Katanya nggak adil nih. Saya udah taubat nasuha. Memang kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang taubat maksimal seperti bayi. Dia nggak punya dosa lagi, bersih seperti bayi. Tapi semua tergantung sama hati kita. Makanya ada hati yang mutmainah nih. Amin dong. Amin. Nah ini kenapa ya? Kok tumben gitu? Ini pagi kurang semangat. Ini saya lihat ini, saya minta maaf deh. Kayaknya belum pada sarapan sih Kayaknya belum makan telur 2 nih bro. Biasanya kan kalau sarapan ambil telur 2 tuh. Kalau 1 kurang. Ya, tapi kalau adik Raek 45 butir telur. Ya fitness. Kalau kita cuma 2 dikit. Dia 45 butir. Oh. Nah, setelah kita berada di alam dunia ini, sebelum kita meninggal dunia, kita pergi haji. Alhamdulillah. Ini pergi haji jangan dikira Bapak Ibu semua, nih. Saya mah nothing tulus aja deh. Ikhlas aja deh pergi haji. Terserah Allah deh. Yang penting saya berbuat kebaikan, tapi nggak maksain diri. Kalau andai kata saya itu nggak dapat raudhah, biarin deh, kan begitu. Ternyata Bapak Ibu yang terhormat, kita harus berusaha. Alright lah, bekerja sambil berdoa. Nah, setelah kita berangkat haji ini niatnya baik karena Allah, kemudian kita daftar di Arminareka, kita manasik, betul nggak kira-kira? Betul. Kita manasik, kemudian kita dengerin baik-baik. Inti poinnya apa? Ustadz kalau ngomong, kita harus sabar, kata Ustadz. Siapa pergi haji itu ibadah fisik? Iya, sabar. Kita ini kan manusia semuanya. Memang kita latihan, apalagi nanti di Minanya Bapak. Ini antri belum seberapa. Antri kamar mandi, antri makan juga di tanah lapang. Kalau makan kita di luar, nggak pakai tenda. Kita antri berpanas-panas. Dan konon kabarnya 50 derajat Celcius untuk Arafahnya. Sekarang masih berapa tuh? Bulan Juni tanggal berapa sekarang? 11 ya? 12. Tanggal 12. Itu musim panas yang memang lagi sedang-sedangnya. Juni, Juli, Agustus Dermawan gitu kan. Kalau ini Agus siapa? Agus siapa? Namanya Agus siapa? Agus Fendi. Agus Fendi. Kata nyambung. Agus Fendi kata nyambung. Lahirnya Agustus ya? Ya. Agustus. Nah, Agus Dermawan lahirnya Juni. Ulang tahun kemarin tanggal 6. Iya. Tapi ulang tahun ini bukan mau fibus, dia nggak begitu. Kita harus syukur, sujud di hadapan Ka'bah. Betul nggak kira-kira?
Di Armina masih jam 5 Pak. Sarapannya berapa? Berarti setengah jam lagi ya? Udah cukup apa gimana sih? Enggak lagi deh. Daftar di Armina, berangkat terbang, take off dari Cengkareng, dan ya kita udah nothing tulus, ikhlas karena Allah, ibtigha fi mardatillah, tujuan kita ridha Allah. Kemudian Bapak kemudian sekarang dari Madinah, kemudian kita di Masjid Abjar Ali kan pakai ihram, ya. Labbaik Allahumma labbaik, terus sepanjang perjalanan, walaupun agak ada macet, kemudian ada statis, ada checkpoint, ada yang checkpointnya itu 2 jam, ada yang 3 jam, yang kemudian datang ke tempat ini, ada agak malaman, kemudian kehabisan makanan, itu penuh dengan ujian-ujian. Tetapi kalau menurut saya, kalau belum makan, malam-malam harus makan, karena kita langsung mau tawaf, betul nggak? Karena kita mau tawaf, betul nggak? Karena kita mau tawaf, betul nggak? Oh. Emang Pak, kita sama-sama ngantuk nih Pak, sama-sama kita lemes, ya. Setelah itu sampai ke Ka'bah. Dari Mekah, kita singkat aja nih, langsung menuju ke tempat transit. Di tempat transit, nanti pada tanggal 8 Zulhijjah kita menuju berangkat ke Mina untuk melakukan apa Pak? Melakukan tarwiyah. Di sini ada yang namanya tarwiyah. Tarwiyah, melaksanakan sholat 2 rakaat di qashar tapi di jamak. Tidak di jamak tapi di qashar pada waktunya. Andai kata pagi kita sampai, berangkat jam 3 malam dini hari, kemudian sampai sana pagi, mulainya kita ya sholat subuh, tapi mulai tarwiyahnya itu Nabi waktu itu menuju ke Mina, dia dengan ngambil kayu buat pasang tenda, dia siapkan gandum, dia siapkan air untuk setelah Arafah menuju ke Mina dulu. Belum Musdalifah, Mina dulu. Itu namanya abis tarwiyah, nih dengerin nih, abis tarwiyah zuhur 2 qashar ya, nggak dijamak. Asar, ayo dong semangat dong. Asar 2, maghrib 3, isya 2, subuh 2. Nah, 5 waktu sholat itu Nabi melaksanakan, kemudian langsung menuju ke Arafah. Nah, itulah Nabi berangkat bersama ontaknya. Itu nama ontaknya apa? Siapa? Al-Baik. Namanya siapa? Al-Baik. Al-Baik nama ayah. Tentang di Arab tuh Al-Baik. Saya juga kepengen Pak Al-Baik. Nah, perjalanan itu dari mulai Mina, ya, menuju ke Arafah, Nabi dengan ontaknya yang namanya Qaswah. Berangkat dengan Fatimah, berangkat dengan Abu Bakar, dengan Ali, sahabatnya, berangkat dengan para istri-istrinya, berangkat menuju ke Arafah. Sampai di bawah bukit Jabal Rahmah, di bawah bukit kaki Jabal Rahmah, di bawah kaki itu, Nabi pasang tenda itu. Bapak kemarin kan ziarah tuh ke Jabal Rahmah tuh, iya. Betul nggak? Betul nggak? Itu di Jabal Rahmah Bapak minta doa biar panjang Jo, pakai bergaya romantis. Kita bikin romantis kan gitu. Kemudian dikirim, di share ke keluarga kan, seneng. Itu Jabal Rahmah berdoa. Itu tempat yang mustajab. Makanya ibu-ibu dengerin saya ngomong. Kalau bapak-bapak lagi doa di Jabal Rahmah, bapak ibu tanya, Pak doa apa? Jangan bilang amin-amin aja. Nah, alhamdulillah bapak ini positif semua. Alhamdulillah. Jadi ibu jangan nyangka bapak itu macam-macam, nggak boleh, Bu, nggak boleh. Dengerin nih. Bapak soleh semua ini. Amin. Kalau nyari duit nih, dapat rezeki bulanan gajian, dia nggak kemana-mana, langsung setor sama bininya.
nyetor sama bininya. Pak, kalau masuk Arab bilang amin Pak. Saya tanya nih, Bapak nyetor gak sih? Alhamdulillah. Ini ibu yang sorry. Ibu yang kayak begini Pak, ibu solehah. Bapak boleh bekerja di kantor, tapi bini yang solehah ngedoain kita biar sehat panjang umur. Rezeki yang penuh berkah. Amin. Nggak tanggung tuh Bapak gajinya dolar. Amin. Aminnya lembek amat. Amin. Oh, kencang dulu. Yang gaji dolar ketahuan ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, kembali pada saat Nabi berkhutbah di atas punggung ontaknya itu bukan di ontak dia bukan. Dia mimbarnya itu ontak qaswah. Masya Allah, isi khutbahnya itu dengan berderai air mata yang berlinang para sahabat. Ini isi khutbahnya nanti saya sampaikan pada saat khutbah di Arafah. Paham? Cukup sekian pengajian kita. Kalau saya bocorin khutbahnya gimana? Nanti isi khutbah Nabi itu ada soal perempuan juga. Nabi itu mengangkat derajat kaum ibu. Alhamdulillah. Betul. Nabi sampai ngomong alhamdulillah. Nabi sampai ngomong al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Sampai Nabi itu ngangkat derajat kaum ibu. Sampai itu jadi nanti sampai ini ya Arafah aja. Ya. Karena kita kalau kita kayak gitu perlu nangis. Bocoran dikit Jangan ya. sekarang. Sekarang kita waktunya sarapan aja. Ya. Tapi saya kasih resep amalan. Ya, udah saya kasih belum? Belum. Bukan doa sehat bukan nih. Bukan doa yang Allah barik lana. Ini doa sarapan. Itu pada saat sekarang ini ibu bapak tolong saya ini menyampaikan bahwa ada sebuah hadis Nabi dan amalan ini kalimatani. Ini banyak materi yang ada di otak keluarnya mulai bareng-bareng. Tapi saya pilih kalimatani khafifatani ala lisan. Kalimatani itu ada dua kalimat yang ringan dibaca pada lidah manusia. Dua kalimat itu kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat itu sangat ringan dibaca pada lidah kita. Insya dan dua kalimat itu sakilatani fil mizan, timbangan pahalanya berat banget. Dengar ini, timbangan pahalanya berat. Yang ketiga, habibatani ila rahman, Allah senang sama bacaan ini. Tanya dong, apaan tuh bacaan? Tanya dong. Diam-diam aja. Dua kalimat itu ringan dibaca pada lidah kita nih. Kemudian dua kalimat itu timbangan pahalanya berat. Tergantung sama niat kita kan. Dan dua kalimat itu Allah senang. Dan Nabi baca tiap hari, habis subuh maupun menjelang subuh. Di mana aja berada, itu Nabi baca. Sekian ceramah saya. Insya Allah ya kita sambung lagi. Kalimatnya Pak Kiai. Iya, kalimatnya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dua kalimat itu saya. Emang Bapak jujur, ciri-ciri orang lapar. ntar kalau saya stokin ini ntar sakit baperan nanti saya. Coba ya. Ya. Apa namanya? Ismail. Pak Ismail. Sejarah ada Hijir Ismail. Nabi ada makam Ibrahim, bapaknya Ismail.
Bisa Lewat. Ismail ini orang-orang ahli ibadah semua. Biasanya kalau udah menjelang siang udah mulai segar. Tadi dua kalimat itu ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Satu kalimat tuh, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Kedua, subhanallahil azim. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi pertama subhanallah wa bihamdihi, yang kedua subhanallahil azim astagfirullah. Apa? Itu ringan pada lidah. Kemudian timbangan pahalanya berat banget. Allah senang banget dan Nabi baca tiap hari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim astagfirullah. Nah, pertama subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim astagfirullah. Jadi apa tuh? Aminah. Ini jadinya subhanallah hebatnya. Yang namanya leader hebatnya. Begini apa ya? Salam Baitullah. Artinya antara Anda dan Baitullah dua ibu-ibu keren promosinya. Kan saya ngomong sama Bu Guru kan, ini jamaahnya keren. Saya bilang begini apa? Hablum minallah, hablum minannas. Begini apa? Aminah. Wah sampai dengan saya ngomong subhanallah wa bihamdihi. Bu, ibu kenapa? Ibu sedih ya? Ibu ingat sama anak cucu di rumah? Enggak, ya ibu biar sehat ya. Panjang umur ya. Amin. Panjang jodoh. Bilang amin aja. Kalau enteng jodoh kawin lagi. Kalau panjang jodoh sampai mati. Amin. Antul jannah. Iya. Keren juga amin ya. Panjang jodohnya sama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah. Al-azim. Al-azim. Astagfirullah. Astagfirullah. Gabung subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Bisa semua? Yuk sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ibu bapak, sorry, dengerin. Ibu bapak sambil nunggu apapun mau sungguh. Ini baik kebanyakan orang baca habis azan, kemudian sebelum qomat dia azan dulu nih, Allahu Akbar, udah selesai kan gitu. Salat 2 rakaat ya, rakaatul fajri qobliyah, rakaatul fajri itu salat sunnah fajar itu, atau artinya salat 2 rakaat itu ternyata lebih utama, khairun ya minad dunya wa ma fiha. Itu masih lebih bagus daripada dunia dan sisi dunia. Berarti bapak itu termasuk sumutu orang yang kaya. Siapa di Indonesia orang yang kaya? Banyak duit, dia triliunan. Oke. Tapi ibu bapak sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh aja itu masih lebih baik daripada dunia, seisi dunia. Berarti bapak punya dunia sama isi-isinya. Ibu juga kaya itu, kata Nabi. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, setelah dia qobliyah menjelang qomat itu dia baca, amalkan sampai 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah. Termasuk sambil nungguin sarapan, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah. Orang-orang udah pada ngambil dia, subhanallah bihamdihi. Pas lihat, mana lauknya? Udah pada buras, tapi nggak apa-apa. Di surga ada subhanallah bihamdihi. Enggak juga begitu ya, tapi nyendok juga, insya Allah. Apa? Allah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah. Semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sebentar, interupsi Pak Agus.
Agus Dermawan, boleh nggak saya tawaf bahasa ini? Boleh. Loh, yang rukun itu Bapak mau tahu? Pak, Ya.